Saya ya, ini gua pendaki sombong. Saya akan ajak kalian hujan-hujanan kena badai di Gunung Slamet via Penakir. Selama ini kalian ngeliat gua ngonten itu di meja kerja, tapi kali ini akan gua ajak kalian naik gunung beneran. Kenapa gua jarang ngonten di gunung? Males guys. Lu lihat aja, begitu gua ngonten langsung ada lalat mau masuk ke gua. Biasanya gua mendaki sendiri, kalau nggak maksimal bertiga. Ini 18 orang total, luar biasa. Ini logistik yang disiapin aja segini banyak. Ini informasi penting, ojeknya sih tidak aman. Tapi kalau jalan kaki capek bos, naik aja ya. Nyampe di hampir pos 1, naik ojek 40.000 harganya. Kita tuh berangkat agak telat, jam 9 baru berangkat dari base camp naik ojek yang cuma 5. Kita 18 orang loh. Jadi setengah 11 baru berangkat. Karena kita agak telat pendakian, kita geraknya mungkin agak cepat. Leader dalam hal ini segala keputusan dia yang ngambil. Kita semua boleh kasih saran. Kurang lebih jalurnya kayak gini, lumayan padet. Ya langsung bongkar-bongkar pohon, buka jalur. Berhenti dulu. Tapi gue nggak capek guys. Kuncinya nggak capek naik gunung itu bukan nge-gym guys. Padel. Yuk, padel bisa. Bentang-bentang ya. Padel itu yang olahraganya aneh-aneh loh. Padel itu bukan yang ini ya, yang nggak bisa ngomong huruf R gitu. Ah ini. Ah ya ini Bener. kan. Iya. Padel. Nanti gue dimarahin netizen guys. Nggak apa-apa. Justru itu yang naik ya. Padel itu jagung yang dicampur terigu. Pekedel. Kok jagung sih? Iya. Kentang. Iya. Kentang. Di Betawi ya kentang. Di Padang jagung. Padang jagung. Ya kurang lebih gitulah anak gunung, diskusinya nggak penting-penting amat ya. Tapi ini ya, bakwan. Tapi mending gitu sih daripada diskusi FOMO dan senior. Aduh. Tapi lebih cepet gibas sih. Ada landai, bisa buat tenda. Terus tanjakan terjal. Oh, jalur kelihatan. Jalurnya sih awal-awal masih enak ya, sampai makin lama tuh makin rapet. Mirip-mirip sama Selabintana ya, apa Gunung Salak. Dengan durasi udah 37 menit, sempat istirahat beberapa kali. Terus jalurnya masih sama, sempit-sempit juga. Nyampe di pos 2. Akhirnya duduk juga. Pos 2-nya. Ayo sudah datang Budil, lanjut yuk. Woi, pace gede banget. Ini 2 coy, ini 3. Jangan-jangan kita kena Emang ya pacet ya. kalau orang kena pacet gitu bukan ada yang nolongin, sumpah nggak ada yang nolongin. Cuman diketawain sama direkam doang, ditolongin mah enggak. Istirahat 15 menit, jalan, langit mulai mendung. Let's go. Gue tuh suka banget hujan-hujanan, Novo Amor gitu, sampai ada pengganggu. Aduh, sakit. Ini tuh daun yang harus lu hindari di gunung. Nih, sepanjang jalur penuh sama daun ini. Daun jelata anjir, gatel. Nyetrum. Aduh. Sepanjang jalan di Slamet Penakir penuh sama daun jelata. Kita sampai di pos 3. Perjalanan kurang lebih 1,5 jam. Terus daun-daun jelata udah nggak ada lagi. Sekarang setelah pos 3. Rencananya akan makan di sini dan ngopi-ngopi, habis itu berangkat lagi. Lanjut campnya di pos 5. Nyampe Bu. Kayaknya memang benar sih kata abang. Kayaknya kita salah gunung sih memang. Harusnya gunung gede aja sih. Kasihan juga saya baru pertama kali naik gunung. Nyampe di pos 3. Kamera Journey ini pakai DJI Osmo Pocket ya. Terus Osmo Pocket itu denger-dengar ada yang waterproof. Kalau yang Osmo Pocket 3 ini kan nggak waterproof. Nah, ada yang waterproof tuh. Yang mana ya kira-kira? Non-stop guys. Dari pos 3 sampai sekarang masih hujan dan makin gelap. Mantap, sesuai keinginan Gin. Hujan. Nyampe di pos 4, hujan udah berhenti. Kayak 1,5 jam nih, lebih dikit. Ada pohon tumbang tadi. Terus sempet setengah jaman bongkar pohonnya. Istirahat mungkin 30 menit kali ya. Terus sekarang jalan ke pos 5. Udah mulai gelap. Wih, kepleset.
Sempat ada kamera trap juga guys. Mungkin untuk memvideokan gue yang terpleset terus. View-nya di perjalanan ke pos 5 kayak gini. Terbuka. Itu tadi atasnya, nah bawahnya jalurnya sempit bray. Belum nyampe ke pos 5, ini udah mungkin jam setengah 6. Jam 6 kurang 5. Jam 6 kurang 5. Jalurnya licin banget. Tanahnya gembur banget. Ini bahkan nggak nemu landai. Istirahat aja udah. Harus Itu gantian istirahat ya. jujur sih menurut gue ini masih belum layak didaki atau gue yang terlalu cupu ya. Sampai di pos 5 jam 18.19. Ini sih bukan jalur ya, sempit banget tadi. Akar-akar semua, pohon-pohon semua, padat banget. Sekarang mau break dulu, habis itu lanjut lagi ke camp area. Mepet banget, tenda darurat. Di sini terlihat gue yang paling gabut, tapi gue bisa jelaskan. Di sini area beraktivitasnya tuh mepet banget. Gue sebagai introvert tuh cuman bisa terdiam, bingung gue mau ngapain. Amat lagi nih. Tapi kita tuh kan mendaki 17 orang 2 hari 1 malam. Segini guys. Di base camp bisa buat ngopi-ngopi. Selamat pagi. Dari 17 orang yang summit 6 orang, jadi tersisa 11 orang yang tidak ada di luar tenda sampai saat ini. Jadi masih tidur di dalam kondisi tenda yang kasihan betul ini tenda. Apa sih yang dicari dari beli tenda TNF Stormbreak kalau ngecampnya kayak gini? Sebagai penutup, Gunung Slamet via Penakir menurut gua masih belum pantas untuk didaki puluhan orang, itu belum. Jadi ini adalah perjalanan gua di Slamet via Penakir. Puncaknya kau pikir aja lah sendiri. Ini adalah video rajin pertama gua. Semoga bisa dinikmati ya. Jam 18.45 nyampe di pos 3. Ibu pendaki, nggak ada rokoknya, nggak merokok, ibu nggak merokok. Baik ibu, baik banget ibu, baik. Nyampe di pos 1 nunggu ojek. Ya segitu dulu ya videonya. Capek beda.